Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasanya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ibu juga berharap kalian tetap jaga kesehatan kalian, makan secara teratur, minum secara teratur, mandi secara teratur, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan sering menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Yang jelas, kalian harus patuh terhadap protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang sedang berkembang pada saat ini. Adapun materi kita pada pelajaran kali ini adalah mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran pagi ini adalah menelaah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan tepat. Adapun indikator yang akan kita capai ada beberapa di antaranya. 1. Menyebutkan daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Kedua, menganalisis faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh pelaku penjelajahan samudra. Keempat, menyusun secara kronologis kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kelima, menjelaskan hubungan kondisi Indonesia dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Keenam, mendeskripsikan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah menyimpulkan reaksi masyarakat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat? Kita ketahui negara Indonesia adalah merupakan negara yang banyak menghasilkan komoditas hasil bumi yang sangat dibutuhkan berbagai negara di dunia, termasuk bangsa-bangsa Barat. Yang salah satu hasilnya adalah rempah-rempah, terutama pada waktu musim dingin yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Adapun faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia diantaranya adalah: pertama, jatuhnya kota Konstantinopel yang mengakibatkan harga rempah-rempah di Eropa mahal. Kedua, revolusi industri yang mendorong terciptanya kompas, mesin uap, dan mesin pintal. Ketiga, adanya motivasi 3G, yaitu gold mencari keuntungan, glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Keempat, kekayaan rempah-rempah Indonesia. Dan yang kelima, adanya keinginan untuk menjelajah dunia dan ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Berikutnya kita bahas adalah tentang tokoh-tokoh pelaku penjelajahan samudra. Nah, kita akan melihat bangsa mana saja yang melakukan penjelajahan samudra ke berbagai wilayah di dunia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Ini dilakukan oleh beberapa tokoh, diantaranya 1. Bartolomeus Dias. Dia berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1486. Kedua, Vasco da Gama. Ini berhasil mencapai Kalkuta di India pada tanggal 22 Mei 1498. Ketiga, Alfonso de Albuquerque. Ini yang merebut Malaka pada tahun 1511. Keempat, Franciscus Xaverius, ini yang menyebarkan agama Kristen ke berbagai negara seperti ke India, kemudian Maluku, Jepang, dan Cina pada tahun 1550-an. Dan yang kelima, tokohnya adalah Cabral, yang sampai ke semenanjung timur Brazil pada tahun 1500. Kedua adalah berasal dari bangsa Spanyol. Yang pertama adalah Christopher Columbus. Ini sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia
pada tahun 1492 dan dia dianggap sebagai penemu benua Amerika. Yang kedua, Amerigo Vespucci yang ikut dalam perjalanan Marco Polo, dan karena jasanya nama Amerigo dijadikan sebagai nama benua Amerika. Ketiga, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano ini berhasil mengelilingi dunia. Keempat, Ferdinand Cortez mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Dan kelima, itu adalah Pizarro, berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Selanjutnya ketiga, bangsa Inggris. Adapun tokoh-tokoh dari bangsa Inggris yang melakukan penjelajahan samudra diantaranya, pertama, Sir Francis Drake. Ini berhasil mengelilingi dunia setelah Magellan pada tahun 1577 sampai 1580. Kedua, William Dampier. Ini berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Ketiga, James Cook berhasil mendarat di pantai timur benua Australia yang selanjutnya menelusuri pantai menuju ke utara Australia pada tahun 1770. Dan keempat, Matthew Flinders. Ini berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia pada tahun 1789. Keempat adalah bangsa Belanda. Adapun tokoh bangsa Belanda yang menjelajahi samudra, ini yang pertama Barents, berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara. Pada waktu kembali tahun 1594, ia meninggal sehingga laut tersebut diberi nama Laut Barents. Yang kedua, Abel J. Tasman. Ini berhasil menemukan pulau Tasmania, diambil dari nama Tasman pada tahun 1642. Yang ketiga, Cornelis de Houtman. Ini berhasil sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dan yang keempat adalah William James. Ini berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Nah, kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh penjelajah samudra. Sekarang kita lihat adalah masalah yang berkaitan dengan kronologis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama sekali mencapai Nusantara untuk mencari rempah-rempah, yaitu pada tahun 1512. Bartolomeus Dias pada tahun 1483 menemukan jalur mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, yang kemudian disusul oleh Vasco da Gama pada tahun 1511 dan menaklukkan kota Malaka, sehingga pada tahun 1512 dia sampai di Maluku. Yang kedua, bangsa Spanyol. Ini sampai di Maluku pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano yang merupakan bagian dari ekspedisi Ferdinand Magellan yang akhirnya kembali ke Spanyol. Ketiga, bangsa Belanda. Ini sampai di Banten pada tahun 1595 oleh ekspedisi Cornelis de Houtman yang kemudian diikuti dengan lahirnya VOC di Indonesia pada tahun 1602. Bangsa barat berikutnya yang sampai ke Indonesia adalah bangsa Inggris yang sampai di Banten pada tahun 1602 oleh ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah melalui jalur perdagangan laut. Setelah rute perdagangan sebelumnya melalui kota Konstantinopel tertutup akibat telah jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 1453 di bawah pimpinan Sultan Muhammad II pada masa Khalifah Utsmaniyah yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan, terutama pada musim dingin. Kesulitan ini menimbulkan keinginan bangsa-bangsa barat untuk menemukan langsung
sumber rempah-rempah tersebut, sehingga mereka melakukan penjelajahan samudra yang dimulai dari bangsa Portugis yang kemudian berhasil menemukan jalur pelayaran rempah-rempah yang berikutnya ditiru oleh bangsa Eropa lainnya, termasuk bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris, sampai akhirnya ke negara Indonesia. Berikutnya kita bahas tentang bagaimana hubungan kondisi Indonesia dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Awal mula kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini disambut baik dan damai dengan tujuan berdagang, di mana pada masa itu Indonesia masih berbentuk kerajaan, yang mana di tiap-tiap daerah diperintah oleh raja-raja yang berbeda dengan kehidupan rakyat yang masih damai, tentram, dan harmonis. Setelah bangsa Barat datang ke Indonesia dan ikut campur dalam kegiatan perdagangan, mulailah terjadi kekerasan, pembunuhan, dan pengambil alih daerah kekuasaan guna mendapatkan kekayaan alam Indonesia. Lahirnya penjajahan menyebabkan awal mula dari kesengsaraan Indonesia karena diperlakukan tidak berperi kemanusiaan di tanah airnya sendiri. Kekayaan alam terkuras habis, rakyat dipekerjakan secara paksa, dan pemusnahan bagi rakyat Indonesia yang memberontak. Inilah kemudian terjadinya berbagai hal-hal yang menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Yang terakhir kita bahas adalah tentang bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat pada awalnya ini disambut hangat, mulai Portugis, Spanyol, hingga Belanda di abad ke-15 dan 16. Karena kedatangan mereka pada awalnya adalah berniat untuk berdagang rempah-rempah dan mengadakan kerjasama di bidang perdagangan. Namun, reaksi rakyat Indonesia mulai berubah saat bangsa Barat mulai berniat menjalankan sistem monopoli dagang rempah-rempah, memaksa penduduk lokal menjual produk kepada mereka, mencampuri urusan domestik kerajaan lokal, hingga merendahkan mereka dan menguasai wilayah warga lokal seperti yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Belanda. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Indonesia mulai berontak dan marah dan berusaha mengusir keberadaan bangsa Barat di Indonesia dengan berbagai perlawanan yang dilakukan di berbagai daerah. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Tetapi kalaupun ada di antara kalian yang masih kurang mengerti dan kurang paham tentang materi tersebut, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Adapun materi dan tugas yang akan kamu kerjakan ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian boleh membuka Google Classroom kalian dan mengerjakan tugas yang Ibu perintahkan dan mengumpulkannya tepat pada waktu sesuai dengan petunjuk tugas. Atas perhatian kalian pada pagi hari ini dalam kegiatan belajar mengajar kita secara daring, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Yang pasti kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan sampai malas dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak Ibu.